Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang tata cara penjurnalan mata kuliah untuk mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Untuk teman-teman, pertama kali hal yang harus dilakukan adalah apabila teman-teman tidak ingat atau lupa dengan situsnya, teman-teman bisa lakukan di pencarian Google dengan cara mengetik Siakat, lalu masukkan nama kampus. Akan muncul seperti ini. Kita pilih Siakat IKIP PGRI Kalimantan Timur. Setelah itu tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul layar seperti ini. Yang harus teman-teman lakukan adalah memasukkan username dan password yang sudah teman-teman terima ketika pertama kali teman-teman masuk dan terdaftar sebagai mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Saya akan coba contohkan. Masukkan username-nya, jangan lupa password-nya. Apabila teman-teman lupa dengan user dan password-nya, teman-teman bisa lakukan dengan mengklik lupa password atau menghubungi operator di kampus IKIP PGRI Kalimantan Timur untuk menanyakan user dan password yang teman-teman lupakan. Oke, setelah itu kita masuk, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, apabila nanti setelah teman-teman masuk terdaftar atau terlihat tulisan nonaktif, maka yang harus teman-teman lakukan pertama adalah kembali menghubungi petugas di Prodi agar bisa dibuka penjurnalannya dengan cara menunjukkan bukti pembayaran SPP di semester yang berjalan. Ya. Kalau yang ini sudah saya buka dan sudah tertulis aktif. Apabila sudah aktif, barulah teman-teman bisa melakukan penjurnalan, karena apabila tertulis tidak aktif, maka teman-teman tidak bisa lakukan penjurnalan. Dan untuk penjurnalan kita tinggal masuk ke bagian akademika, lalu silahkan pilih KRS dan ambil KRS. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana banyak sekali daftar mata kuliah yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan semester masing-masing. Saya akan ambil contoh untuk yang semester 4. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengklik mata kuliah yang diambil di semester 4 ini. Ini yang terhidden, ini tidak bisa dipilih karena berbeda kurikulumnya. Lalu jangan lupa masukkan kelasnya. Di banyak kasus yang telah muncul, biasanya mahasiswa lupa mengklik kelasnya. Jadi setelah memilih mata kuliahnya, langsung dia ambil KRS. Dan biasanya kalau hal itu terjadi, tidak terekam KRS yang atau mata kuliah yang dijurnalkan, ya. Jadi perhatikan bahwa daftar mata kuliah yang diambil sudah terklik dengan sempurna. Daftar kelas yang diambil pun sudah terisi dengan sempurna, lalu tinggal klik ambil KRS. Nah, akan muncul yang seperti ini, menyatakan bahwa jumlah mata kuliah yang diambil ada 10 mata kuliah, ya. Karena di semester ini ada 10 mata kuliah. Kalau nanti teman-teman di semesternya hanya ada 8 mata kuliah, akan tertulis 8 mata kuliah. Berarti ini sudah terjurnal. Nah, caranya adalah kembali melakukan pengecekan dengan cara masuk ke akademika, lalu ke KRS, dan cetak KRS. Jadi setelah teman-teman lakukan penjurnalan, lakukan cetak KRS. Klik cetak KRS, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini statusnya masih pengajuan. Nah, apabila status masih pengajuan, yang teman-teman kembali harus lakukan adalah menghubungi operator di Prodi agar bisa diterima penjurnalan teman-teman. Kalau seperti ini masih pengajuan, berarti penjurnalannya belum diterima. Nanti ketika sudah diterima, maka ini akan berubah. Ya, ini akan berubah. Oke. Jadi lakukan informasi ke petugas di kampus agar diterima penjurnalannya. Apabila teman-teman sudah lakukan itu dan penjurnalannya sudah diterima oleh petugas di kampus, maka
kalimat pengajuan ini akan berubah. Kita refresh dulu. Ini tadi sudah saya coba. Nah, oke, seperti ini. Jadi kalau sudah diterima, maka ini akan berubah, tidak lagi pengajuan. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa melakukan cetak RS dengan cara mengklik ikon yang ada di pojok kiri atas ini. Diklik. Nah, tampilannya akan seperti ini, maka ini tinggal dilakukan pencetakan. Dan untuk pencetakan KRS harus diingat bahwa dicetak 2 rangkap. Satu berwarna putih dengan menggunakan kertas HPS berwarna putih, dan satu lagi menggunakan kertas HPS berwarna kuning. Jadi nanti setelah ini dicetak, teman-teman bisa langsung mengurus proses tanda tangan persetujuan dari dosen wali dan dekan. Oke teman-teman, itu sedikit tutorial dari saya tentang tata cara penjurnalan mata kuliah. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Oke, paham Pak. Oke, Di ruangan mana Pak nyetarnya kalau di kampus? Oke, bukti pembayaran itu diletakkan di BAUA. Ya, di BAUA. Di tempat kalian biasa ambil slip, kan ada paku biasanya di situ. Nah, biasanya itu ditancapkan di situ bukti pembayaran kalian. Ya. Di tempat kalian biasa ambil slip itu loh, pasti ada pakunya di situ. Nah, itu dicantolkan di situ kalau kalian sudah lakukan pembayaran. Ya, nanti dari situ bendahara akan cross check untuk lakukan pencatatan di daftar keuangan kampus. Oke, ada lagi yang lain? KHS semester 2 kapan jadinya Pak? Oke, kita ke penjurnalan dulu. Nanti saya bahas lagi KHS setelah ini. Masih ada yang masalah penjurnalan dan lain-lain. Nah, yang harus diingat gini. Ini seringkali saya bilangin nih. Prodi tidak bertanggung jawab di masalah keuangan. Ya, jadi jangan bertanya ke prodi. Jadi kalau saya tidak menjawab, kalau ada yang japri, kalau ada yang bertanya WA dan segala macam gitu, Pak, boleh nggak saya bayar setengah dulu? Pak, boleh nggak saya bayarnya nanti di tanggal sekian? Pak, boleh nggak saya bayar? Saya, Pak Rojak, Ibu Tri, maupun Pak Pri tidak bertanggung jawab masalah kebijakan keuangan. Teman-teman ketika ada permasalahan keuangan, silakan melapor ke BAUA atau ke Wakil Rektor 2, ya, ke Pak Ahmadianur. Lapornya ke sana, gitu. Tapi jangan juga ketika hal seperti ini kalian lakukan sistemnya by phone. Saya rasa tidak akan terlihat sopan ketika kalian membahas sesuatu yang terkait dengan masalah keuangan lewat by phone. Lebih baik datang ke kampus, temuin bapaknya, Pak, minta izin, saya ini baru bisa bayar uang kuliah nanti di tanggal sekian. Boleh apa tidak, Pak? Gitu kan? Itu akan jauh lebih baik gitu, ketimbang kalian japri. Takutnya juga kalau kalian japri itu tidak ditanggapi bapaknya gitu. Paham ya? Jadi masalah keuangan, ingat lapornya ke BAUA atau ke pembantu rektor 2. Oke, masih ada yang mau ditanyakan seputar penjurnalan dan pembayaran keuangan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut hal berikutnya. Ini terkait dengan masalah KHS. Sebelum saya sampaikan KHS bagaimana,
Yang harus saya ingatkan adalah nih banyak banget nih di semester ini. Bahkan ada orang tua mahasiswa semester 2, orang tuanya nih gitu. Jadi bukan mahasiswanya lagi yang bertanya ke saya, orang tuanya. Gitu. Masa kalian bertanya ke saya saja mesti melibatkan orang tua? Orang tuanya bertanya ke saya, Pak, anak saya nilainya kok 0 di siakat. Ya, saya ingatkan, saya lupa apakah di semester genap kemarin saya sudah jelaskan atau belum. Saya ingatkan, jangan pernah melihat nilai di siakat. Kenapa? Karena sistem siakat itu adalah sistem error. Sistem error. Kenapa error? Kita tidak pernah uji coba sejauh mana sistem di siakat itu untuk KHS-nya itu valid 100%. Ya, karena kasus-kasus yang muncul adalah ketika diinput sebenarnya sudah diinput semua, tapi yang tertampil di layar di siakat ada nilai yang kosong, ada nilai yang tidak ada, gitu. Ya, jadi jangan lagi ngelihat begitu nilai ngelihatnya ke siakat lalu japri, WA, telepon, bahkan itu tadi sampai orang tuanya yang bertanya ke saya, gitu. Ya saya begitu terlalu banyak orang tua yang nelponi untuk hal seperti itu jadi emosi. Di saat saya sibuk juga di kantor, telepon saya berdering, tidak ada henti-hentinya. Makanya di handphone saya itu sekarang dijadikan akun bisnis supaya mahasiswa sadar nih, jangan menghubungi saya tengah malam. Tengah malam itu waktu saya istirahat, masa saya juga masih ngurusin mahasiswa sampai tengah malam? Karena ngubunginya tuh nggak tanggung-tanggung, jam 2, jam 3, jam 12 malam, jam 11 malam, bahkan subuh. Itu sudah nelpon, WA, segala macam. Makanya akhirnya akun saya rubah, supaya mahasiswa tahu, gitu. Sebenarnya dari pagi saya bisa layani, tapi kan pagi saya di kantor, terkadang saya tidak baca WA yang masuk, gitu. Saya harus, bahkan sekarang tuh harus bedakan WA kantor dengan WA kampus supaya tidak campur aduk nih, gitu. Jadi WA kampus itu baru saya lihat ya kalau saya sempat lihat saya lihat di siang hari seperti ini, kalau sempat lihat saya lihat. Kalau tidak ya berarti ketika sore saya di kampus baru saya buka, gitu. Makanya saya kasih waktu supaya ketika mahasiswa berurusan, kecuali urgent banget gitu, silahkan ditelepon, nggak apa-apa. Tapi kalau hal-hal yang tadi jangan pernah melihat nilai di siakat. Kenapa? Karena itu tadi sistem di siakat itu kita masih sistem error. Jadi kita belum pernah uji coba. Beda dengan KRS. Kalau di KRS kita udah uji coba sampai saat ini bahwa ketika mahasiswa menjurnal udah valid dia 100%. Tapi kalau di siakat nilai udah dimasukkan nih, tapi tetap aja yang tertampil di layar kalian itu ada yang nilai kosong atau ada nilai tidak lulus. Ya, kalau tidak lulus kan itu tinggal urusannya ke dosen. Ya, kalau tidak lulus nih. Kalau tidak lulus, misalnya kalian melihat nilainya dapatnya 50 misalnya gitu, silakan urusannya ke dosen, gitu. Kalau itu muncul di siakat, tapi kalau dia tidak muncul nilai, itu bukan karena tidak ada nilainya, tapi terkadang itu tadi sudah diinputkan ke siakat, tapi nilainya tidak muncul di tampilan layar ketika kalian masuk ke akun kalian. Tapi di kami itu muncul, gitu. Sampai ada ngubungi dosennya balik lagi ngubungi ke prodi. Gitu, ya. Jadi diingat, setiap kali nanti KHS-an tidak perlu melihat nilai di siakat. Kalau mau lihat mah lihat aja. Tapi lalu ketika ada nilai yang tidak ada, jangan juga lagi kebakaran jenggot, telepon sana, telepon sini, sampai harus orang tuanya nelpon ke saya, segala macam gitu. Saya sih tidak masalah sebenarnya, tapi ada beberapa orang tua itu yang ujung-ujungnya kesannya ketika nelpon tuh nyalakan kita gitu. Anak saya sudah kuliah, tapi kok nilainya enggak ada. Terus saya tanya, Ibu lihatnya di mana? Lihat di siakat. Baru saya jelaskan kembali, nilai di siakat itu Bu tidak bisa dilihat 100%. Kenapa? Karena sistemnya masih belum berjalan. Kita belum melakukan pengembangan untuk sistem KHS di siakat. Ya, yang baru bisa kita kembangkan itu baru di KRS-an. Jadi KHS teman-teman harus berhubung manual. Di semester ini sengaja tidak dipublikasikan nilai. Sengaja tidak dipublikasikan nilai seperti semester 1. Semester 1 kan begitu nilai sudah masuk, PDF-nya dikirim. Nah, berdasarkan instruksi Kaprodi, semester ini tidak diizinkan lagi untuk mempublis karena ada kesalahan persepsi masalah perbaikan nilai. Ya, kenapa? Jadi mulai semester ini tidak ada lagi perbaikan nilai ketika mahasiswa tidak lulus. Karena kasihan yang gini, ada mahasiswa yang kuliahnya aktif, tugas ngerjakan, lulus dengan nilai standar. Artinya C, 60, 65 gitu ya. Lalu ada mahasiswa yang kuliahnya belang kambing,
tugas tidak mengumpulkan, hanya ikut di semesteran, nilainya lalu tidak lulus, nilainya tidak lulus, dia nemui dosen nih, Pak, nilai saya kok nggak lulus, minta perbaikan, bla 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 bla. Diperbaiki, nilainya lebih tinggi dari mahasiswa yang baik-baik saja nih kuliahnya. Itulah akhirnya diputuskan untuk semester ini tidak ada lagi perbaikan nilai. Jadi nanti ketika teman-teman menerima KHS ya, ketika teman-teman nanti menerima KHS, ya udah terima nilai. Kalau merasa baik-baik saja harusnya, gitu ya. Kalau merasa baik-baik saja artinya kuliah full nih, gak ada masalah. Tugas ngerjakan. Silakan di cross check ke dosennya. Apakah kesalahan dosen memberi nilai ataukah kampus yang salah menginput nilai? Kalau itu dibenarkan diperbaiki. Bukan mahasiswa yang harusnya tidak mendapat nilai lalu memaksa dosen untuk kata prodi diperbaiki, Pak, boleh diperbaiki di segala macam lalu perbaikan, bukan itu. Pasien mahasiswa yang tadi yang baik-baik saja nilainya cuma C 60, lalu yang perbaikan nilainya jadi 70. Padahal dia kuliahnya tidak aktif, tugas tidak ngerjakan. Karena nilainya kurang, lalu dia minta perbaikan, diperbaiki nilainya lebih tinggi dari kalian yang kuliahnya baik-baik saja. Ya, itulah kenapa akhirnya diputuskan untuk tidak ada lagi perbaikan di semester ini. Yang akan dilakukan perbaikan adalah yang kesalahan nilai. Jadi nanti ketika menerima KHS, begitu dilihat ada nilai yang tidak lulus misalnya, silakan di cross check saja. Tapi kalau sudah memang merasa, oh iya, saya kuliahnya kemarin tidak aktif, tugas ada yang tidak ngerjakan, ya sudah, jangan memaksa minta nilai. Karena ada mahasiswa yang saya hubungi nih, karena begitu saya lihat dari daftar mata kuliah itu, mata kuliahnya hanya keluar 3 nilai. Dari 10 cuma 3 yang keluar, sudah 3, 2 yang lulus, 1 tidak. Berarti dia hanya lulus 2 mata kuliah, 8-nya tidak lulus. 8 mata kuliah tidak lulus. Saya tanya, kamu kuliah? Kuliah, Pak, saya aktif, Pak. Tugas ngerjakan? Enggak, Pak. Nah, ngapain minta nilai? Gitu. Ngapain minta nilai? Ya kalau memang nggak ngerjakan tugas ya sudah, berarti itu resiko tanggung mahasiswa. Tidak ada ujuk-ujuk belakangan lalu ngerjakan tugas lalu nilainya masuk, nggak ada. Tugas itu sudah ada waktunya, semesteran sudah ada waktunya. Ya sudah, ketika nilai keluar berapapun itu terima nasib. Mungkin itu yang akan diterapkan sampai nanti seterusnya, bahwa tidak ada lagi perbaikan nilai. Yang diperbaiki hanyalah nilai yang salah.